Tuhan itu boleh nampak dalam setiap tutur kata perbuatan pikiran kami, sehingga nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan atas kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan berfirman di dalam nama Yesus. Mari sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Oke, beberapa yang banyak yang hadir, kita percaya 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Oke, sebelumnya saya akan perkenalkan dulu ya nama saya. Mungkin ada yang sudah kenal karena saya dulu sekolah minggu juga di sini ya. Kalau yang kenal saya mungkin namanya Insan ya. Itu nama kecil saya ya. Tapi sekarang mungkin lebih banyak orang kenal nama saya Budi Raharjo ya. Jadi kalau ada yang manggil Insan berarti teman kecil, teman dulu waktu saya hidup di sini. Ya, rumah saya cuma beda berapa rumah dari sini, rumah orang tua saya ya. Nah, langsung aja saya bersyukur gereja ini masih ada gitu ya. Gereja ini Tuhan masih sertai ya. Kalau beberapa waktu saya datang kemarin di tempat ini, saya bertemu Tante Yustan ya kan, masih setia melayani Tuhan. Tante Vivi yang dulu guru sekolah minggu saya ya kan. Juga tadi saya lihat siapa Koho juga melayani tempat ini beberapa minggu yang lalu, ada Botek. Bersyukur ya kan ada orang-orang yang memberikan waktu ya, sementara di luar sana banyak orang yang kesulitan ngatur waktu untuk memberikan waktunya melayani Tuhan ya. Nah, kadang ketika kita sudah memberikan waktu lebih untuk pekerjaan Tuhan atau untuk melayani Tuhan, pada satu titik dalam kehidupan kita itu kadang kita pikir hidup kok kayak gini aja ya, gak ada perubahan. Mungkin kadang namanya manusia ya, kadang masih bisa berpikir seperti itu. Saya sudah rajin berdoa, saya rajin ke gereja ya. Kalau gereja ini umpamanya dalam seminggu ada 2-3 kali kegiatan, semua saya ikuti. Tapi kok hidupku ya gini-gini aja. Kadang secara manusia pikiran seperti itu ya wajar ya. Tapi kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, sehingga pikiran yang mungkin kadang datang dalam hidup kita seperti itu, sudah melayani Tuhan berpuluh-puluh tahun, sudah jadi orang Kristen berpuluh-puluh tahun, kok nggak ada perubahan, itu bisa hilang dalam pikiran kita, ya. Karena apa? Guru sekolah minggu saya ada di sini, saya akan cerita tentang cerita sekolah minggu, ya. Kalau Bapak Ibu pernah dengar, ya ini jadi reminder. Kalau belum, ini mungkin jadi cerita yang bisa jadi berkat bagi kita, ya. Cerita tentang 2 timba, ya. Suatu kali ada seseorang yang tinggal di tengah hutan. Dalam zaman dulu ceritanya, dia hidup dari ngambil buah di hutan, nangkep binatang di hutan untuk dia makan. Tapi setelah bertahun-tahun kehidupannya seperti itu, dia berpikir, ya hidupku akan seperti ini terus, tidak ada perubahan kalau aku tidak merubah hidupku. Maka dia berpikir, ternyata dia ketemu orang, ada yang mulai berkebun, bercocok tanam. Dia mulai berpikir untuk membuka ladang untuk bercocok tanam. Tapi ada masalah, karena rumah tempat dia tinggal itu lebih tinggi dari aliran sungai yang ada, ya. Kan nggak mungkin air itu mengalir dari bawah ke atas. Jadi dia berpikir harus ada alat untuk mengambil air dari sungai yang ada di bawah untuk dibawa ke tempat dia berkebun. Zaman itu belum ada sayur kan Bapak Ibu ya. Ini ceritanya di zaman dahulu. Maka dia mengumpulkan apa yang dia punya, dia pergi ke desa terdekat, dia beli 2 timba. Dia pikir dia akan bawa 2 timba itu di kiri dan di kanan, ya. Setelah dia membeli timba, dia kelola tanahnya, bertahun-tahun dipakai timba itu untuk mengangkut air dari sungai ke tempat dia bercocok tanam. Sampai satu kali satu timba itu bocor Bapak Ibu ya. Bocor. Nah ini cerita fiksi ya. Cerita fiksi. Karena bocor, timba yang nggak bocor akhirnya ngomong ke timba yang bocor. Timba, kamu itu dibeli sama tuan kita mahal-mahal. Tapi kok kamu ini bocor, ya kan? Nggak seperti aku. Aku ngangkut dari sungai sampai ke tempat bercocok tanam full. Airku tidak berkurang, tapi airmu berkurang, tinggal separuh. Berkali-kali itu diutarakan sama timba yang nggak bocor kepada timba yang bocor, ya. Tapi timba yang bocor dengan setia tetap dia ngangkut air dari sungai sampai ke tempat tuannya bercocok tanam. Dia lakukan dengan setia, dia lakukan tanpa bersungut-sungut. Ini cerita tentang 2 timba, ya.
Kita simpan dulu ceritanya tentang tiba-tiba. Kita akan bahas firman Tuhan sore hari ini ya. Kita buka di 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-58 ya. Kalau tidak keberatan karena cuma satu ayat, saya undang jemaat Tuhan yang saya kasih, kita sama-sama baca dengan bangkit berdiri ya. Cuma satu ayat. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58 berkata demikian. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Ya, amin firman Tuhan. Saya persilakan duduk kembali. Biar firman ini tidak lewat begitu saja, tersimpan dalam hati kita dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Ya, ayat ini dimulai dengan kalimat karena itu. Ya, jadi ayat yang ke-58 ini tidak berdiri sendiri tiba-tiba ngomong karena itu. Ya, berarti ada sebabnya. Karena apa? Kita harus baca di ayat di atasnya. Karena surat Korintus ini berupa surat, ya kan? Dulu namanya surat tidak mungkin kita nulis, kalau yang zaman dulu pacaran nulis sama pacarnya kan tidak ada. Nulis, halo sayang, apa kabar? Ayat pertama. Bagaimana kabarmu? Yang B, apakah kamu baik-baik saja? Kan enggak ya? Nulis surat tidak ada ayatnya. Demikian surat Korintus, tidak ada penomoran ayat. Tapi Bapak Gereja yang merumuskan, yang menulis ini diberikan ayat untuk memudahkan kita sekarang kita belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, karena itu, kalau kita belajar lagi karena apa? Tentu ayat di atasnya berkata seperti ini di ayat yang ke-57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan, ya. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena Tuhan sudah memberikan kita kemenangan. Ya Bapak Ibu ya, Tuhan Yesus, Tuhan yang kita sembah, sudah memberikan kita kemenangan. Tapi banyak orang Kristen kalau berdoa, Tuhan berikan aku kemenangan. Firman Tuhan itu sudah ngomong, sudah tak berikan. Ya, kemenangan sudah diberikan. Kalau kita berdoa minta kemenangan yang mana? Ya, sebenarnya Tuhan sudah bayar lunas. Kata yang telah memberikan, kata memberikan bahasa aslinya bisa diartikan sudah dibayar sama Yesus itu. Ya, bahasa aslinya lebih bisa diartikan membayar. Apa yang dibayar sama Tuhan Yesus untuk kita? Dosa kita sudah dibayar lunas, sehingga kita sudah menang. Ya, nah kalau kita belajar konteks dari perikop ini 1 Korintus pasalnya yang ke-15, kita belajar konteksnya waktu itu jemaat di Korintus. Ya, ketika jemaat di Korintus mengabarkan tentang kebangkitan Kristus kepada orang-orang di Korintus, jemaat di Korintus itu bukan cuma dari satu golongan. Ada dari orang-orang Yahudi yang sudah bertobat terima Kristus, tapi ada orang-orang Yahudi yang belum bertobat tapi mempertanyakan terus tentang keilahian Kristus. Ada orang Yunani, ada orang Romawi. Dan ketika orang-orang Kristen Korintus mengabarkan tentang kebangkitan Kristus, ini akhirnya menjadikan pertentangan. Karena orang Romawi, orang Yunani, mereka membawa ada pemahaman, kepercayaan nenek moyang mereka yang tidak percaya akan kebangkitan tubuh. Dan diberitakan oleh orang Korintus ada kebangkitan Kristus yang sudah menang atas dosa untuk membayar kita. Ini mereka tertolak, mereka akhirnya tidak diterima oleh orang Korintus. Paulus mendengarkan kabar ini, maka ditulislah ayat yang kita baca tadi untuk menjadi penghiburan buat orang Korintus. Jangan pernah nyerah dalam mengabarkan Injil. Jangan pernah menyerah dalam mengabarkan bahwa Kristus sudah bangkit. Kristus sudah nebus dosa kita. Kristus sudah memberikan kemenangan.
Jangan nyerah, terus kamu kabarkan Injil, sebab jerih payahmu di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Ini konteksnya, ya. Jadi karena itu, karena Tuhan sudah membayar lunas setiap dosa kita, itu seperti Tuhan sudah memberikan kita kemenangan, ya. Nah, karena sudah dibayar lunas, kalimat berikutnya berkata seperti itu. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan biarlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ya, kita akan bahas satu kata demi kata, tapi akan saya bahas dulu kata dalam pekerjaan Tuhan. Ya, yang luar biasa adalah tante-tante di sini yang sudah memasuki usia emas tapi tetap melayani Tuhan. Ya, kalau usia saya melayani Tuhan, belum bisa diomong saya ini setia melayani pekerjaan Tuhan, karena umur saya masih banyak sisanya. Usahanya masih banyak, belum terbukti, ya kan? Kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah masuk di usia emas dan didapati tetap melakukan pekerjaan Tuhan, ini yang luar biasa, ya. Nah, kita mau belajar dalam pekerjaan Tuhan. Kata pekerjaan Tuhan, kita harus setuju dulu bahwa pekerjaan Tuhan di sini itu tidak berbicara khusus tentang pekerjaan yang dilakukan para pelayan-pelayan Tuhan di rumah Tuhan, ya, bukan. Karena Rasul Paulus memberikan surat ini kepada orang-orang Korintus yang bukan keturunan orang Lewi, pasti. Orang-orang Korintus yang bukan bekerja dalam bait Allah, bukan. Siapa orang-orang Korintus itu? Bisa mereka itu orang yang bekerja, mungkin jual domba, mungkin jual hasil bumi di kota Korintus, mereka berdagang, bisa mereka prajurit-prajurit, siapapun. Jadi bukan dikhususkan orang yang melakukan pekerjaan Tuhan ini, bukan orang yang sedang melayani pekerjaan mimbar di bait Allah. Ya, konteksnya, ya, kita harus pahami dulu bahwa di ayat 58 untuk kata dalam pekerjaan Tuhan, pekerjaannya Tuhan tidak berkata dalam hal pelayanan mimbar. Ya, karena ketika saya pun hari ini saya berdiri di atas mimbar, yang keluar dari mulut saya ini firman Tuhan. Ya, tapi ketika saya melakukan hal ini, saya mengabarkan firman Tuhan, tapi saya melakukannya bukan karena saya kepingin mengabarkan firman Tuhan, tapi pikiran saya berpikir bahwa ketika saya selesai mengabarkan firman Tuhan, saya pasti dapat amplop, saya pasti dapat PK. Meskipun saya sedang mengabarkan firman Tuhan, sesungguhnya saya sedang tidak melakukan pekerjaan Tuhan. Teman-teman tadi yang sedang main musik sepertinya melakukan pekerjaan Tuhan, tapi ketika mereka melakukan itu bukan untuk menyenangkan Tuhan, sesungguhnya mereka sedang tidak melakukan pekerjaan Tuhan. Tapi ibu-ibu yang sedang masak di rumah, ya, masak yang dengan segala usaha daya masakan sudah jadi diberikan pada suaminya, ya. Terus suaminya ngomong, makan nopo ini, manis gak manis, asin gak asin, katanya rawon tapi yang gak hitam, ya kan? Tapi dia tetap melakukan tugasnya sebagai seorang istri. Ya, dia tahu harus menyediakan makanan untuk suaminya dengan setia, meskipun suaminya tidak pernah memberikan pujian untuk masakannya, sesungguhnya dia sedang melakukan pekerjaan Tuhan. Ya, pekerjaan Tuhan yang dimaksud Pak ini adalah pekerjaan yang dimaksud oleh Rasul Paulus di Kolose 3:23. Apapun yang kamu lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi masalah untuk Tuhan. Kalau kita tahu bagian pernikahan Kristen, ya, kalau ada segitiga, ya, kalau Bapak Ibu katekesis pernikahan kan diajar, ya, pernikahan itu seperti segitiga, ya. Segitiga itu punya 3 sisi. Sisi yang atas itu Tuhan, sisi yang kiri dan kanan itu suami dan istri. Suami dan istri itu harus pusatnya ke Tuhan. Jadi segitiga kan gini, ini harus tangannya menuju ke sini,
bukan ke sini, tapi ke sini. Maksudnya menikah Bu, kalau umpamanya saya tadi ngomong istri itu masak, dia bukan masak untuk suami. Kalau dia masaknya untuk seperti untuk Tuhan, suaminya mau ngenyek, dia tetap tidak akan bantah. Suaminya ngomong ini rawon kok gak hitam, ya memang bukan rawon, ini sopok, bukan kan? Ya, kita antarkan. Ini kok makanan asin banget. Istrinya ngomong, oh ini kamu sih rusak. Tekan, terima, ya kan? Lebih belajar lagi. Gak bisa masak, belajar. Hari ini ada YouTube, ada Google, ya kan? Resep banyak di sana free. Nanti gak bisa lagi nyoba YouTube yang lain. Banyak tutorial untuk masak. Lakukan itu untuk Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan, entah itu kita sedang bekerja, sedang masak buat istri, terlebih sedang melakukan pelayanan mimbar, kalau kita lakukan seperti itu, Tuhan akan menjadi pekerjaan Tuhan. Ya, kalau zaman-zaman dahulu, saya lupa ya, gereja ini dulu kan ada papannya. Di beberapa gereja kalau zaman dulu jadwal ibadah itu ditulis kebaktian. Zaman sekarang aja diubah kan, jadi ibadah satu, ya Sunday service satu. Kalau zaman dulu kan kebaktian satu, kebaktian dua, ya. Kalau gereja ini saya lupa dulu apa, tapi di beberapa gereja kan kebaktian, ya. Nah, kebaktian itu dari dasar katanya berbakti. Bapak Ibu, saya yang sedang bicara, teman-teman tadi sedang main musik, jadi WL ataupun single, Anda sedang tidak melayani, sedang berbakti. Mau yang ada berdiri di sini, mau yang duduk di sana, kita itu sedang berbakti. Kadang karena nggak tahu, karena ego, saya ngomong, saya sedang melayani Tuhan. Karena pengertian saya sedang melayani, maka yang ada di otak saya adalah upah. Padahal di ayat 57 tadi katakan semua sudah dibayar. Kita ini kalau melayani Tuhan itu kasih karunia. Tuhan yang milik kita untuk melayani. Jadi jangan ribut upahnya, karena kita ini berbakti. Mau yang sedang berbicara, mau yang sedang mendengarkan, kita sama-sama berbakti. Apapun yang kita lakukan, jadikan itu sebuah kebaktian. Akhirnya itu jadi sebuah yang namanya pekerjaan Tuhan. Ya, Bapak Ibu ya, apapun yang Bapak Ibu lakukan, jadikan itu sebuah pekerjaan Tuhan. Lakukan itu seperti untuk Tuhan. Jangan pernah melihat ini saya lakukan untuk suami saya, untuk istri saya, untuk gembala saya, untuk pendeta saya, untuk gereja saya. Tidak usah sok, ya kan? Gereja itu kalau nggak ada saya, tutup gereja ini. Tuhan bisa pakai orang lain. Kalaupun tidak ada yang mau, Tuhan bisa pakai baik. Ya, nah, ayo paham dulu bahwa pekerjaan Tuhan tidak terkotak dengan yang namanya pelayanan mimbar. Bukan apapun yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita, kalau kita lakukan itu seperti untuk Tuhan, itu seharusnya menjadi pekerjaan Tuhan. Ya, nah kalimat sebelumnya berkata seperti ini. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Yang pertama, dengan berdiri teguh. Ya, apapun yang kita lakukan seperti untuk Tuhan. Ketika kita tidak melakukannya dengan berdiri teguh, kata asli berdiri teguh dapat diartikan dengan setia. Ya, bahasa aslinya ketika diartikan, mungkin LAI mengartikan berdiri teguh, tapi dia punya arti yang lain, setia. Saya tadi awali dengan cerita buat timba yang bocor. Meskipun bocor, dia dihina sama temennya, dia tetap setia yang berkain. Bapak Ibu, kalau tadi saya ngomong perumpamaan, ibu-ibu masak dihina sama suaminya, sama anaknya juga dihina, tetap setia masak. Kalau Anda tidak masak, suami Anda cari masakan di tempat orang lain, gawat, ya kan? Cari masakan di rumah tetangga, gawat, tambah masalah yang dapat. Tetap setia.
Ya, berdiri teguh berkata tentang tetap setia. Tetap setia dalam posisi yang sudah ditetapkan. Bapak Ibu ini sudah ditetapkan dalam kehidupan ini. Ada yang Tuhan percayakan 1 talenta, ada yang Tuhan percayakan lebih. Meskipun cuma 1 talenta dalam hidup ini Tuhan percayakan, kerjakan dengan setia, dengan berdiri teguh. Nanti iri, itu mau dikasih 2, itu mau dikasih 5. Nggak usah, 1, kerjakan dengan setia. Karena ketika kita kerjakan dengan setia, yang dikasih dari setimpaan 1 itu yang 5, udah berlimpah dikasih lagi sama Tuhan. Saya nggak ingin nanti Tuhan tambahkan, udah. Kerjakan segala sesuatu yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup ini, kerjakan dengan setia. Ya, entah itu berupa pelayanan dalam rumah tangga Anda, mungkin ladang pelayanan Bapak Ibu di pekerjaan Anda, lakukan dengan setia. Terlebih kalau ladang pelayanan Bapak Ibu ada di rumah Tuhan, lakukan dengan setia. Ya. Nah, kalimat berikutnya, berdirilah teguh dan jangan goyah. Jangan goyah, kata aslinya bisa diartikan tidak bergeser. Ya, tidak bergeser, tetap dalam posisi yang sama. Kalau kita belajar lebih lagi, ini cuma kata penekanan oleh Rasul Paulus bahwa dalam melakukan pekerjaan Tuhan itu tetap setia, jangan bergeser. Ya, saya dikatakan timba ini ketika dia dihina sama timba yang nggak bocor, nggak tiba-tiba timbanya datang kepada Tuhannya, Tuhan daripada aku jadi timba yang bocor, jadi aku cangkul aja. Enggak, dia tetap setia sebagai timba meskipun bocor. Bapak Ibu, kalau Anda dihina, ibu-ibu dihina sama suaminya, kan nggak mungkin datang kepada Tuhan ngomong, Tuhan gantiin suamiku dengan suami yang lain. Tetap setia, tidak bergeser. Ya, kalau umpamanya jadi pemain musik, tidak ada mungkin main keyboard atau main drum, ya, nggak tahu gembalanya atau para mungkin koordinator musiknya selalu tidak memberikan apresiasi, selalu menghina. Terus aku tak jadi asrai, tidak juga. Bagian kita adalah kita meningkatkan, mengupgrade kemampuan kita. Tidak terus bergeser jadi kita jadi asrai. Tidak, upgrade, diupgrade kemampuan kita. Ya. Nah, kalimat berikutnya berkata, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kata giatlah itu mempunyai dari bahasa aslinya bisa diartikan seperti ini. Sangat berlimpah, baik secara kualitas ataupun kuantitas. Ya, giat dari bahasa aslinya bisa diartikan berlimpah, baik secara kualitas maupun kuantitas. Ya, oleh sebab itu orang Kristen seharusnya mempunyai spirit of excellence seperti Daniel. Kita harusnya orang Kristen itu punya spirit untuk kita extra mile dalam mengerjakan apa yang Tuhan percayakan untuk kita. Ya, saya mau sharing dulu tentang diri saya. Saya ini SD, SMP, SMA. Ya, nah masalahnya SMA itu saya SMA kelas 3, kepinginnya saya sih waktu itu masuk SMA jurusan IPS. Karena IPA saya tahu otak saya nggak mampu. Ya, saya tidak mampu untuk bisa memahami fisika, kimia dan teman-temannya. Maka saya ngomong kalau bisa IPS saja. Ternyata pihak sekolah saya menentukan saya harus bahasa. Kebetulan di tempat saya sekolah waktu itu di angkatan saya pertama kali ada jurusan bahasa dan saya ditaruh ke bahasa. Saya datang sampai ke kepala sekolah saya, Bu, suster ya waktu saya, sus, saya ini pasti saya nggak kuliah, orang tua saya nggak mampu biayai saya kuliah. Jadi kalau bisa saya IPS karena lulus SMA saya kerja, nggak bisa. Oh, apa susternya taruh kaku? Memang kemampuanmu cukup di bahasa. Kasarnya memang kamu bodoh, IPS nggak mampu, masuklah bahasa. Ya wis, akhirnya masuk bahasa. Ya, karena saya tidak bisa kuliah, saya kerja. Ketika lulus sekolah, saya bekerja. Pertama kali bidang yang saya kerjakan, saya sebagai sales bahan kimia, chemical itu industri. Saya bingung waktu di training. Ya, terus terang, saya bukan anak IPA, bukan anak IPA, anak bahasa. Di bahasa itu saya dapat Arab Melayu,
bahasa Jepang, bahasa Inggris, sama bahasa Indonesia. Saya bingung kenapa harus belajar Arab Melayu. Bukan Arab bener, Arab Melayu. Kalau Bapak Ibu tahu Arab Gundul kalau saya belajar bahasa Jepang. Tapi kerjanya sales kimia industri. Waktu di training untuk product knowledge saya bingung, nggak. Caranya resmi apa saya juga nggak ngerti. Ya, karena saya belajar waktu itu huruf kanji, huruf Arab. Saya berpikir, kalaupun saya harus nyeles, ya kan, masa saya harus nyeles pakai bahasa Jepang? Karena kemampuan saya bahasa Jepang, sekarang lupa semua kan, ya kan? Masa saya nulis pakai bahasa Arab ya enggak juga. Maka saya berusaha sendiri mengupgrade kemampuan saya. Saya beli buku, ya kan, beli bukunya Dermawan Kertajaya, bagaimana salesmanship dan marketing. Karena saya nggak ngerti sama sekali bagaimana jual barang, ya kan, bertemu orang. Kok dulu sekarang ngomong di depan ini, dulu ketemu orang itu tiba-tiba basah nih, keringetan, grogi, nggak ngomong terpatah-patah, gitu. Akhirnya saya belajar di buku, saya beli bukunya Tony Robbins, saya beli bukunya Tung Desem, ya. Bahkan ketika sudah menikah saya tetap ikut kelas motivasi dengan istri saya, ikut kelasnya Tung Desem, ya. Nah, ketika saya belajar semua itu dan ketika saya belajar juga keberadaan firman Tuhan, ternyata apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka tulis di buku itu kita akan dapati kalau kita belajar Amsal, ya kan? Kita belajar Matius, Markus, bahkan lebih dalam. Kita nggak akan diajari sama Tung Desem bagaimana kita untuk memberikan extra mile kepada orang lain. Ya, di Matius pasal ke-5, 6, 7 kita akan belajar. Kalau orang maksa kamu berjalan 1 langkah, berjalan 2 langkah. Kalau orang minta bajumu, kasih jubahmu. Itu tidak ada di kelas motivasi. Itu jauh lebih dalam ketika kita memahami itu untuk kita terapkan dalam pekerjaan. Efeknya jauh lebih dalam. Karena ketika kita bayar jutaan untuk kelas motivasi, kita cuma pagi-pagi suruh datang, nggak ada cermin, ngomong nggak bisa, keluar ya nggak bisa. Tapi ketika kita memahami firman Tuhan, ya, dan kita lakukan, bisa. Nah, berbicara tentang itu kita ngejar kan, namanya berlimpah dalam kualitas maupun kuantitas. Secara manusia kita kalau kerja berusaha dewek, maksudnya berusaha untuk belajar di luar sana, kita tidak akan bisa berlimpah secara kualitas. Firman Tuhan. Nah, kita periksa hari ini, apakah dalam kehidupan kita mengelola apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup ini. Satu talenta pun, kita sudah berlimpah nggak secara kualitas maupun kuantitas untuk apa yang sudah Tuhan percayakan. Coba kita periksa, ya kan? Tuhan percayakan apa sih? Tahu nggak sih bahwa ketika cuma status kita sebagai ibu rumah tangga itu talenta, kerjakan dengan baik, dengan berkualitas, dengan berkuantitas yang terbaik kita berikan. Ya. Peran kita sebagai ibu rumah tangga. Kalau kita ngomong nggak bisa, kita terbatas. Saya nggak ngerti, saya ini background pendidikan saya nggak ada. Kok saya nggak punya kemampuan itu? Kadang-kadang orang ngomong gitu. Bagaimana saya bisa berusaha lebih? Bagaimana saya bisa memberikan kualitas yang terbaik? Dan apa yang sudah Tuhan percayakan dari hidup saya? Saya tidak mampu, saya tidak punya modal, saya tidak punya bekal, saya tidak punya pengalaman. Ada yang keluar dari mulut orang Kristen itu ada, nggak semua ada di sini, di sana banyak ya kan. Kadang muncul perkataan pernyataan seperti itu. Ya, ada seorang motivator kelas dunia. Ya, dia bukan cuma jadi berkat di negaranya, bahkan hampir di seluruh dunia. Mulai dari tingkat anak sekolah sampai orang dewasa sampai bisnis, dia sudah jadi berkat. Dia harusnya punya alasan lebih banyak daripada kita untuk tidak berusaha. Dia punya lebih banyak alasan untuk dia tidak jadi berkat buat banyak orang. Tahu ya, Nick Vujicic-nya saya tidak tahu salah nggak detailnya akhirnya. Dia tidak punya tangan, dia tidak punya kaki,
tapi hidupnya begitu maksimal, begitu berkualitas, jadi dampak buat banyak orang. Sementara kita masih punya 2 tangan lengkap, 2 kaki lengkap, kita jalan kemana-mana tidak perlu dibopong oleh orang lain, tidak perlu harus naik kursi roda dulu baru kita. Tidak. Apakah dengan segala sesuatu yang lebih lengkap, hidup kita ini lebih berkualitas atau lebih maksimal daripada seorang Nick yang tidak punya tangan dan tidak punya kaki? Dalam melakukan pekerjaan itu, mari kita sama-sama sore hari ini, terutama saya juga yang sering ngomong tentang hal ini, apakah saya sudah memberikan apa yang sudah Tuhan percayakan ini, saya sudah memberikan secara berkualitas, hidup saya sudah maksimal kan? Hari ini boleh jadi sebuah momen untuk kita mengintrospeksi diri kita sendiri. Ya, kalimat berikutnya berkata seperti ini, saya ulangi dari depan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ya. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, ya, sebab kamu tahu dalam persekutuan dengan Tuhan. Kata persekutuan dengan Tuhan, ya, kalau Bapak Ibu tahu kata persekutuan dengan Tuhan, itu artinya seperti apa sih? Ya, bersekutu itu contohnya seperti ini Bapak Ibu. Saya ngasih sebuah perumpamaan bagaimana kata bersekutu dengan Tuhan. Seumpama Tuhan itu pabrik mie instan terbesar bukan di Indonesia tapi di dunia. Ya. Yaitu Tuhan ini pabrik mie instan terbesar di dunia. Karena dia terbesar di dunia, maka umpamanya kita ini di jemaat ini ada satu pengusaha bawang putih, ya kan? Mungkin yang satu pengusaha minyak goreng, yang satu lagi pengusaha kecap. Anda berpikir satu-satu, kalau umpamanya kecap pun bisa suplai ke mie instan ini, wah luar biasa, bisa kaya saya. Sama juga pengusaha bawang putihnya, sama pengusaha minyak. Dia berpikir, kalau saya bisa suplai itu perusahaan mie instan, wah saya bisa kaya. Nah, ketika Anda masuk dalam perusahaan itu dan Anda ditunjuk jadi supplier, Anda masuk dalam persekutuan dengan pabrik mie instan. Ya berbeda. Nah, dalam masuk dalam persekutuan dengan pabrik mie instan, Anda tidak bisa ngomong sama pabrik seperti ini. Saya punya stok bawang putih itu 50 ton, besok tak kirim ya. Terus yang pabrik kecap tak kirim ya 50 truk setiap hari. Tidak bisa begitu. Kalau Anda masuk dalam persekutuan dengan pabrik itu, Anda ngirim, Anda akan diberikan kuota PO dulu. Pabrik kecap kamu kirim ya, setiap harinya umpamanya 100.000 liter umpamanya. Yang bisa kita karpe dewe. Paham ya Bapak ya? Nanti kadar mungkin ukuran bawang putih atau usianya atau apa detail-detailnya yang menentukan pabriknya, bukan kita yang karpnya dewe. Pokoknya saya kirim aja, nggak bisa, karena kita masuk dalam persekutuan dengan pabrik tersebut. Ya, nah, jadi ordernya dari pabrik. Ya, nah, ketika Anda sudah jadi suppliernya, Anda kerjakan bersama pabrik itu. Terus apa keuntungannya? Ya, pabrik itu tambah gede karena dia dapat suppliernya lancar, dia tambah gede. Tapi kita juga makmur. Kenapa? Karena ordernya lancar. Itu namanya persekutuan dengan mie instan. Nah, ini namanya persekutuan dengan Tuhan. Seperti itu contohnya. Maka jangan lagi kita datang kepada Tuhan, Tuhan aku ini mau masuk dalam persekutuan dengan Engkau. Maka kita berdoa datang kepada Tuhan, kita buat list yang panjang. Ini loh Tuhan yang perlukan. Juga doa kita. Ya, orang Kristen kan suka berdoa. Ya, doa harus jadi bagian dari orang Kristen. Masalahnya doanya isinya selalu gini, Tuhan aku minta.
berkati istriku, suamiku, anakku, pekerjaanku, buku semua. Ini Tuhan, ini rencanaku, tolong dijalankan. Bapak Ibu, masuk dalam persekutuan dengan Tuhan itu kita masuk dalam rencana besarnya Tuhan. Ya, karena rencana kita belum tentu rencananya Tuhan. Kalau ada pernyataan bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal, amin. Yang gagal itu rencana kita, Bapak Ibu. Karena kita paksakan rencana kita masuk dalam rencana Tuhan, terus kita paksakan harus jadi Tuhan, tidak bisa. Kita itu cuma bagian kecil dari rencana Tuhan yang teramat sangat besar. Kalau rencana Tuhan saya percaya tidak pernah gagal. Yang gagal adalah kita mengendaki rencana Tuhan untuk hidup kita. Ya, kenapa kita itu kecil, Bapak? Ini namanya gereja GBT apa ya? Kristus Gembala. Kristus Gembala. Ada nggak di Google? Di Google Map ada nggak? Kalaupun ada, ya, kita buka, kan ada pinnya ya, kita buka, nggak ada saya ini yang lagi berkorban dilihat nggak ada. Itu kalau dibesarin, ya kan? Tapi kalau dikecilin ini, kita kecilin lagi, mungkin yang nampak jalan K4 besar. Kalau dikecilin lagi, jadikan cuma tulisan Surabaya. Kecilin lagi, jadi kelihatan cuma Jawa. Kecilin lagi, di zoom out maksudnya, ya, Google Map-nya di zoom out, dia akan kelihatan cuma Indonesia. Yang kelihatan kota cuma Jakarta, ya. Di zoom out lagi, dikecilin, akan kelihatan Asia. Indonesia cuma Indonesia, Jakarta, Surabaya tidak kelihatan. Zoom out lagi, kelihatan seluruh dunia. Indonesia tidak ada tulisannya meskipun ada petanya, ya. Dan sedemikian yang kelihatannya besar itu cuma tumpuan kakinya Tuhan. Nah, Tuhan itu sedemikian besarnya. Terus kita ini mempunyai rencana yang menurut kita besar, kita sodorkan pada Tuhan, ini harus jadi Tuhan. Kita sedang tidak bersekutu dengan Tuhan. Kalau kita memaksakan apa yang kita mau untuk Tuhan harus buat untuk kita. Kalau kita paham bersekutu dengan Tuhan, itu konsepnya semuanya dari Tuhan. Rencananya dari Tuhan, kita cuma tinggal kerjakan. Kalau kita setia melakukan apa yang dari Tuhan untuk kita kerjakan, maka rencana Tuhan itu apa sih? Damai sejahtera, hidup berkelimpahan. Masalahnya kita nggak kerjakan. Itu rencana dari Tuhan. Kalau kita bersekutu, semuanya harus dari Tuhan. Kita lakukan apa yang dari Tuhan, kita lakukan bersama Tuhan. Kita tidak bisa melakukan sendiri tanpa Tuhan, tanpa pertolongan Roh Kudus. Bapak Ibu yang paling kaya di tempat ini, yang paling pintar di tempat ini pun, Anda keluar dari gedung gereja ini, kita tidak ada apa-apanya dibanding orang di luar sana. Anda yang paling kaya pun tidak ada artinya dibanding orang di luar sana. Ada yang paling pintar pun belum tentu Anda orang terpintar di kota ini. Kalau kita lakukan tanpa Tuhan, kita tidak ada apa-apa. Kita ini nothing tanpa Tuhan. Maka ketika berbicara tentang persekutuan dengan Tuhan, kita harus melakukan bersama dengan Tuhan. Berbicara tentang persekutuan dengan Tuhan, kita harus lakukan semuanya, bukan untukku, tapi untuk Tuhan. Berbicara tentang persekutuan dengan Tuhan, itu harus dari Tuhan, bersama Tuhan, dan kita lakukan untuk Tuhan. Masalahnya ketika kita dipercayakan Tuhan, apapun itu dalam kehidupan kita, talenta apa Tuhan yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kita, apakah kita sudah lakukan untuk Tuhan, bersama Tuhan? Apa kita sadar semuanya dari Tuhan? Ini jadi pertanyaan buat kita semua, buat saya, buat Bapak Ibu Pak. Kalau kita paham dalam persekutuan dengan Tuhan, kalimat berikutnya berkata seperti ini: sebab kamu tahu dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah tidak akan sia-sia. Ya. Kata jerih payah itu dalam bahasa aslinya mempunyai beberapa arti. Arti yang pertama itu bekerja dengan sangat keras.
ya. Arti yang kedua, bekerja sampai pada titik yang namanya kelelahan. Ya, jadi payah itu bekerja sampai pada satu titik yang namanya kelelahan. Ya. Nah, apakah dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kita sudah mengerjakannya dengan sangat keras? Kadang ya kita jadi orang Kristen disuruh doa aja malas kok. Disuruh datang ibadah hari ini gua aja lo malas kok udah. Jujur gitu. Lebih enak kita jalan-jalan ke mall daripada 2 jam kita buang percuma dalam rumah Tuhan. Apakah kita masih punya pemikiran seperti itu? Ini kan jadi pertanyaan buat saya juga buat Bapak Ibu. Katanya kita ini berjeri lelah dalam Tuhan, tapi sudah ibadah aja malas. Doa aja ketiduran. Baca firman aja seperti baca dongeng sebelum itu. Kenapa ya? Karena baca berapa ayat gitu ngomong kita sudah berjeri lelah di dalam Tuhan. Kamu yang simpel aja. Tidak usah ngomong kalau kita masakin buat suami terus kita dihina suami, tidak usah. Ya, itu lebih sulit. Ya, baca firman, berdoalah, ketiduran, berjeri lelah di dalam Tuhan. Itu bekerja dengan sangat keras. Bekerja sampai pada satu titik Anda sampai kelelahan. Apakah dalam melakukan pekerjaan Tuhan itu kita sudah sampai lelah Anda? Bukan lelah terus harus keringetan, enggak. Ini berbicara bahwa tidak ada kata menyerah ketika kita melakukan pekerjaan Tuhan. Kita mau berjeri lelah di dalam Tuhan. Jangan pernah ada kata lelah. Oleh sebab itu saya tadi ngomong puji Tuhan, ya kan? Ibu Gembala, ya, ada Vivi yang sudah masuk di usia emas, masih tetap melakukan pekerjaan Tuhan, tetap melayani Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saya masih umur sekitar 40-an kan, masih panjang. Kalau Tuhan berikan saya sampai 70, masih ada 30 tahun yang penuh tantangan, penuh dengan ujian, penuh dengan pencobaan, yang belum bisa dikatakan saya ini terpuji untuk Tuhan, belum bisa. Ya. Nah, kita kembali pada cerita sekolah minggu tadi, ya. Satu kali ketika timba yang bocor dihina terus sama timba nggak bocor. Lu itu percuma, Tuhan kita itu beli kamu mahal-mahal, kamu nggak berguna, nggak maksimal kamu kerja. Akhirnya timba bocor, yang namanya timba bocor ya. Kadang kita manusia kalau sampai dihina terus, akhirnya dalam satu titik mungkin kepikiran juga, apa iya benar ya omongan dia ya? Aku ini nggak berguna ya? Apakah benar omongan dia? Aku ini nggak terlalu pintar. Kagak. Ya. Akhirnya timba yang bocor ini pun berpikir seperti itu, dan itu dilihat sama Tuhan. Timba, kenapa kamu murung? Kenapa kamu bersedih? Timba yang bocor ngomong sama Tuhan, iya Tuhan, kamu itu sudah bayar aku mahal-mahal, tapi aku tidak bisa maksimal memberikan hasil kepadamu. Oh, Tuhannya ngomong, oh itu sebabnya. Maka timba yang bocor ini diajak ke sungai. Timba, kamu sadar nggak nih? Ketika aku membawa kamu dengan air terisi penuh, kamu selalu aku bawa di posisi sebelah kiri. Iya Tuhan. Nah sekarang kamu lihat jalan dari sungai sampai ke tempat bercocok tanam. Lihat yang sebelah kiri. Ternyata di sebelah kiri dengan di sebelah kanan jalan itu berbeda sekali. Sebelah kanan itu tanah kering, gersang, tidak ada tumbuhan, tidak ada tanah. Sementara yang di sebelah kiri, di mana timba yang bocor selalu diletakkan di sebelah kiri, itu sudah mulai ada tumbuhan. Ada tumbuhan yang tumbuh. Bahkan ada tumbuhan yang mulai berbunga. Bahkan ada tumbuhan yang mulai memberikan buah. Tuhan yang ngomong, lihat, apa yang kamu pikir itu percuma, terbuang percuma. Airmu yang keluar bocor itu memberikan kehidupan kepada tanah yang kering. Bukan cuma kehidupan, memberikan bunga. Bukan cuma bunga, memberikan buah. Ketika melihat itu, timba yang bocor menjadi kembali sukacita. Oh, ternyata yang selama ini dia lakukan dengan setia, dia tidak pernah berpikir untuk tak jadi cangkul aja. Tidak, dia lakukan dengan setia.
dia lakukan dengan maksimal, dia lakukan dengan tidak bersungut-sungut, itu memberikan hasil, memberikan kehidupan. Bapak Ibu, mungkin ketika saya jadi anak sekolah minggu tempat ini, guru sekolah minggu yang mengajar saya tempat ini tidak pernah berpikir bahwa anak sekolah minggu itu hari ini boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan tempat ini. Mungkin lebih banyak lagi anak-anak sekolah minggu yang tempat ini dulunya, mungkin mereka sudah melayani di tempat lain. Mereka boleh memenangkan jiwa lebih banyak lagi. Mereka boleh menjadi dampak di tempat lain. Mereka tidak pernah, guru-guru sekolah minggu di tempat ini tidak pernah berpikir. Tapi pasti bahwa ketika Tuhan percayakan apapun dalam kehidupan kita, dan kita kerjakan itu seperti itu Tuhan, kita kerjakan dengan setia, kita kerjakan dengan kualitas yang terbaik, tidak ada sungut-sungut, tidak ada pikiran yang lain untuk kata menyerah. Percaya, tidak akan pernah sia-sia, akan ada kehidupan, akan ada buah-buah yang meskipun kita tidak bisa lihat tapi bisa dinikmati banyak orang. Amin Bapak Ibu. Firman Tuhan hari ini berkata, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Berdirilah teguh, tetaplah setia dengan apa yang Tuhan percayakan. Kecil, besar, sedang, enak, enggak enak, tetap setia kita kerjakan, ya. Dan berdirilah teguh dan jangan goyah. Kita tidak perlu bergeser untuk berpikir tak ganti gereja, tak ganti gembala, tak ganti suami. Tidak perlu berpikir Bapak Ibu, ya. Tidak perlu berpikir seperti itu. Dan biarlah selalu berikan yang maksimal, baik secara kuantiti ataupun secara kualitas dalam kita mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan ketika kita mengerjakan itu, kita paham bahwa itu dari Tuhan, bersama Tuhan kita lakukan dan untuk Tuhan, maka semuanya tidak akan pernah sia-sia. Semuanya akan melahirkan kehidupan, melahirkan bunga, melahirkan buah. Kita tidak bisa nikmati, orang lain bisa nikmati, dan itu yang Tuhan perhitungkan atas apa yang sudah kita buat. Amin Bapak Ibu. Dan WL Musik boleh maju ke depan. Saya Bapak Ibu boleh bangkit berdiri untuk meresponi firman Tuhan. Ada seorang yang bernama Fanny Crosby. Kalau Bapak Ibu tahu ya, Fanny Crosby ini penulis lagu. Dia hidup di tahun 1800 sekian, ya. Dia lahir dengan kondisi normal, bayi yang normal. Tapi karena mau praktek di zaman itu, dokter belum terlalu canggih, dia cuma bisa melihat itu dalam usia sekitar 6-8 hari. Bayi. Ya omong aja dia lahir buta gitu. Karena anak usia 8 hari, meskipun dia jadi bisa melihat, dia pasti tidak bisa menikmati indahnya dunia. Seterusnya sampai dia dipanggil Tuhan, dia buta, ya. Tapi dalam kebutaannya, dia ternyata mengerjakan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupannya. Dia pandai menulis, dia tulis puisi, dia tulis banyak lagu. Dari lagu-lagunya ada 800 lagu yang sudah ditulis. Sebagian besar itu masuk dalam buku Kidung Pujian yang mungkin masih dinyanyikan oleh saudara-saudara kita di gereja Protestan. Fanny Crosby hidup di tahun 1800 sekian. Ketika dia menulis salah satu lagu dari 800 lagu itu, dia tidak pernah berpikir kan Bapak, bahwa lagu yang dia tulis di tahun 2023 masih ada orang yang menyanyikan. Dan ketika lagu itu dinyanyikan, lagu itu boleh memberkati banyak. Bapak Ibu tahu lagunya kan? Ku berbahagia, yakin teguh. Itu lagu ditulis dengan banyak bahasa. Aslinya bahasa Inggris. Ada versi Jepang, ada versi bahasa Indonesia, ada versi Mandarinnya, saya nggak tahu versi yang mana. Lagu itu jadi berkat buat banyak orang. Tapi
Tapi penulisnya, dia cuma melakukan apa yang sudah Tuhan percayakan dalam hidupnya. Talentanya cuma nulis. Dia tulis dengan setia, dengan maksimal. Orang normal pun tidak bisa nulis 800 lagu. Ya, orang normal pun tidak bisa nulis 800 lagu dan 100 tahun kemudian lagu itu masih dinyanyikan. Tapi ketika itu dilakukan dengan setia, dilakukan dengan maksimal, lagu-lagunya tetap memberkati banyak orang sampai hari ini. Saya nggak mau nyanyikan lagu ini ya, karena kan nggak semua orang hafal lagu ini. Tapi Bapak Ibu, Tuhan percayakan setidaknya satu talenta dalam kehidupan kita masing-masing. Tidak semua berbau rohani, tidak semua berbau gereja. Ya, masak itu tidak ada hubungannya dengan ibadah. Kalau talenta Bapak Ibu jahit tidak ada hubungannya dengan ibadah. Tapi ketika itu Anda lakukan dengan maksimal, lakukan Anda lakukan seperti untuk Tuhan, percayalah akan ada kehidupan, akan ada buah, di mana melalui itu nama Tuhan seharusnya yang ditinggikan, nama Tuhan yang dimuliakan. Kiranya engkau menjadi hidup ini kesempatan bagi kita. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Sekali lagi katakan hidup ini adalah Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. katakan Tuhan pakailah Oh Tuhan, pakailah
kehidupan kami Tuhan. Kami mengkoreksi kembali kehidupan kami ketika kami menyadari kembali bahwa dalam kehidupan ini Tuhan ada satu minimal yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kami. Tidak selalu apa yang Tuhan percayakan itu harus kami kerjakan dalam gedung gereja. Mungkin itu di rumah tangga kami, mungkin itu dalam pekerjaan kami, mungkin itu dalam studi sekolah kami. Tapi biarlah melalui kebenaran firman Tuhan sore hari ini, kami kembali diingatkan dalam apapun yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan itu, kami pandang itu sebagai suatu pekerjaan Tuhan. Dan dalam mengerjakannya, kami berjanji Tuhan kami akan mengerjakannya dengan kesetiaan penuh Tuhan. Kami tidak akan bergeser dari panggilan Tuhan yang sudah Tuhan tetapkan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami akan melakukannya dengan begitu maksimal. Ketika dunia dapat mengajarkan hal-hal yang baik, kami mau melakukannya lebih baik dari dunia yang sudah lakukan. Sehingga ketika kami mengerjakannya dengan begitu maksimal, maka pekerjaan Tuhan itu yang sudah kami lakukan, yang kami dapat dari Tuhan dan kami lakukan bersama Tuhan, maka kami kembalikan semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami mengerjakannya yang baik untuk Tuhan, semuanya tidak akan pernah sia-sia. Kami percaya Tuhan apa yang sudah kami lakukan sedari dulu sampai hari ini dan sampai Tuhan panggil kami, semuanya tidak akan pernah sia-sia. Semuanya akan berbuah kehidupan. Semuanya akan kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus biar memampukan kami untuk kami mengerjakan setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar pada sore hari ini. Roh Kudus memampukan kami untuk mengerjakan setiap pekerjaan Tuhan yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Sehingga ketika kami setia mengerjakannya, kami tahu semua tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Siang, sore, malam hari ini, terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.